Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Kenarto, MPM 17144600056. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang efektivitas Google Form terhadap penilaian dan prestasi belajar siswa kelas 4 SD. Latar belakang dari proposal ini ialah banyaknya kendala yang terkait dengan suatu sistem pendidikan yang harus dihadapi dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala. Salah satunya ialah Google Forms sebagai media untuk bahan evaluasi sangat praktis sekali. Selain sangat praktis, penggunaan platform Google Forms juga memudahkan guru dan memberikan nilai kepada siswa dan memiliki fitur kuis yang dapat memberi skor pada jawaban atas pertanyaan. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dapat membuat sebuah tolak ukur capaian belajar yang tepat dan akurat. Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Rumusan masalah dari proposal ini ialah: pertama, bagaimana efektivitas pengguna media Google Form terhadap penilaian dan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Kroya, khususnya kelas 4. Yang kedua ialah, bagaimana tingkat kelayakan menggunakan media Google Form terhadap penilaian dan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Kroya, khususnya kelas 4. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kroya, khususnya pada kelas 4, adalah untuk mengefektifkan Google Form terhadap penilaian dan prestasi belajar peserta didik. Paradigma. Paradigma yang digunakan adalah paradigma yang bersifat naturalistik. Artinya, peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan situasi dan persepsi dari para pelaku fenomena. Dalam memahami fenomena tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yang bersumber dari hasil interpretasi para pelaku fenomena. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat mengefektifkan media Google Form sebagai metode pembelajaran terhadap penilaian dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut kepada peserta didik, guru, sekolah, dan bagi peneliti itu sendiri. Kajian teori. Yang pertama, pengertian Google Form. Google Form adalah salah satu aplikasi berupa template formulir atau lembar kerja yang dapat dimanfaatkan secara mandiri ataupun bersama-sama untuk tujuan mendapatkan informasi pengguna. Fungsi Google Form. Yang pertama, memberikan tugas latihan atau ulangan secara online melalui website. 2. Mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. 3. Mengumpulkan beberapa data siswa atau guru melalui laman website. 4. Membuat formulir pendaftaran secara online untuk sekolah. 5. Membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Keunggulan Google Form. Yang pertama, tampilan Google Form yang menarik. 2. Memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. 3. Responden dapat memberikan tanggapan dengan segera dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, formulir responsif. Keenam, hasil respon atau tanggapan tersusun dan tersimpan secara otomatis. 7. Dikerjakan secara dua metode, yaitu secara individu atau kerjasama. 8. Publishing yang dapat kemana saja seperti web atau media sosial. Kelemahan Google Form. Kelemahan Google Form adalah harus connect internet. Dalam akses internet yang ada di Indonesia yang masih belum merata menjadi sebuah penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hal secara online atau membutuhkan suatu jaringan internet. Pengertian penilaian. Menurut Warsono dan Haryanto 2012, penilaian merupakan bagian dari evaluasi. Berbagai istilah seperti pengukuran, measurement, pemberian grade angka mutu, pemberian skor scoring, dan lain sebagainya kini masuk dalam fungsi penilaian. Fungsi penilaian. Penilaian berfungsi sebagai cek dan recheck terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh guru dalam waktu tertentu, dan apa kemajuan dari siswa dalam mengikuti proses belajar dalam waktu tertentu. Manfaat penilaian. Manfaat yang diperoleh memberikan makna bagi siswa, guru, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, penilaian dilakukan dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya bagi siswa,
guru, sekolah, dan masyarakat. Acuan penilaian. Acuan penilaian terdapat dua acuan sebagai berikut. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Pengertian prestasi belajar. Menurut Tirtonegoro mengartikan prestasi belajar sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Karakteristik prestasi belajar. Hasil belajar menjadi tolak ukur dalam menentukan prestasi belajar yang dilakukan sebagai interaksi yang bernilai edukatif, maka dalam prestasi belajar harus melalui interaksi belajar yang berpengaruh dalam pengoptimalan prestasi belajar, sehingga prestasi belajar tidak luput dari karakteristik pembelajaran yang bersifat edukatif. Indikator prestasi belajar. Indikator banyak dipakai tolak ukur keberhasilan adalah daya serap pengetahuan peserta didik. Populasi dan subjek penelitian. Populasi ialah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, tahun ajaran 2019-2020, yang berjumlah 36, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok agar menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan pertimbangan dari peneliti, maka diambil kelas 4 sebagai kelas peneliti yang kemudian jumlah siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rancangan penelitian. Penelitian ini diberikan treatment atau perlakuan pada kelas eksperimen dan tidak diberikan treatment atau perlakuan pada kelas kontrol. Diberikannya p-test adalah untuk mengetahui keadaan awal mengenai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan yang menggambarkan pemahaman belajar. Yang kedua, observasi penelitian, yakni dengan mengamati kegiatan guru dalam menggunakan Google Form sebagai proses pembelajaran berupa tes. Yang ketiga, angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket atau kuesioner juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.